Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sore hari ini Madato ingin melihat kejadian kemarin yang mana Madato ini bertempur melawan Ki Codot yang sungguh luar biasa kesaktian dari Ki Codot. Dia bisa menghilang, bisa menghindari pusaka dari Madato ya. Ini memang sungguh luar biasa kesaktian dari Ki Codot ini. Namun kita tetap harus bagaimana caranya untuk mengalahkan Ki Codot ya. Hari ini kita akan pantau karena pertempuran kemarin di sana karena sudah sore, maka aku tinggalkan begitu saja anak buah Ki Codot yang sudah berubah menjadi bunyawak ya. Nah kita lihat apakah siapa sebenarnya anak buahnya yang terkutuk seperti itu ya. Sungguh luar biasa ya. Kita tadi kemarin Madato sempat tangkap dan dia berubah menjadi bunyawak ya. Nah kita lihat, tapi aku yakin sekali itu kayak seperti Ki Uyut Nutrogo. Ayo kita lihat dulu. Ayo kameramen, ikuti perjalanan Madato. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala tuha rasulillah. Salatullah salamullah ala yakin habibillah wa sana Nah, kameramen, rupanya sudah berubah wujud dari manusia. Siapa sebenarnya ini? Siapa ini sebenarnya? Dia pasti Udin Botak. Ya, ini Udin Botak. Ini pasti Udin Botak. Aku ingin lihat apakah benar ini Udin Botak. Kalau sudah begini Udin, bagaimana kekuatanmu? Kenapa kau bisa berubah seperti ini? Bisa berubah wujud lagi menjadi manusia biasa. Kau jangan bangga, Madato. Nyata-nyata, sebetulnya kau kemarin. Kau jangan bangga, kau. Seekor biawak. Jangan bangga. Kenapa? Kau kira kau sudah hebat, sudah menang? Jadi maksudnya? Kau baru satu mengalahkan Ki Codot. Tahu kau? Masih ada 98 Ki Codot lagi yang harus kau hadapi. Jangan bangga kau. Berarti benar yang dikatakan orang. Berarti kau bisa, Codot bisa berubah jadi 99 rupa. Kalian semua sama. Kau kira kau sudah menjadikan aku seperti ini? Kau kira aku tidak akan bisa kembali lagi seperti semula? Hebat kau. Begitu. Kau kira kau sudah mengikat aku seperti ini, aku tidak bisa membukakan? Inilah contohnya. Silakan kalau memang kau mampu. Aku ingin lihat. Madato, bagaimana kemampuanmu untuk membuka tabir. Ayo. Kau ingin melihat? Ingin tahu. Kau ingin melihat sampai mana kekuatan? Aku tidak sombong orangnya, Madato. Silakan. Walaupun aku sudah kau ikat seperti ini. Kau lihat. Kau lihat. Aku ingin melihatnya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau tidak apa-apa. Sama sekali kau tidak apa-apa. Sudah aku bilang, Madato. Kau jangan bangga. Terlalu besar kekuatan. Masih merasa kekuatan. Sudah bangga kau. Sudah bangga kau. Ini mau kau. Ini mau kau. Kau sudah merasa kaya rupanya. Gimana? Mau main-main dengan aku? Mau main-main? Jangan bangga, Madato. Sudah aku bilang. Baru satu yang kau kalahkan.
masih ada 98 lagi yang harus kau hadapi. Pikir otak kau. Hah? Kau ini ternyata sama dengan Ki Codot. Atau mungkin sekarang ini kau Ki Codot. Ki Codot. Itu kan lebih baik. Lebih baik buat Bang Udin meninggalkan diri kalian daripada meninggalkan Ki Codot. Tahu kau? Apa kau bilang tadi? Tinggalkan Ki Codot. Mengajak, Ikutlah bersama. Ajak. membujuk Uyut. Ya. Untuk apa? Setidaknya dengan mengajak dia ke jalan yang benar, maka dia tidak akan pernah lagi membuat onar. Gimana? Kau dengarkan, di suara azan berkumandang. Artinya kita sudah harus menegakkan sholat. Sekarang kita akan berjemaah. Bagaimana? Usah diajari aku. Sudah berapa kali harus aku bilang? Hah? Oh, jadi kau datang ke sini dengan kekerasan, Mada? Hah? Bang Udin, aku mengajak dirimu baik-baik ke jalan yang benar. Itu sudah sepantasnya. Kenapa baru sehari saja, Mada? Kau tidak mengusik urusan kami? Kenapa kalian selalu mengusik? Aku tidak pernah mengusik Urusan kami? tapi Hah? kalian membuka-buka praktek yang tidak benar. Ini yang kusal. Tapi kami tidak merugikan kalian. Hah? Apa yang kami rugikan? Yang kau rugikan? Merasa rugi kau? Bilang saja Mak Datuk, kalau ingin kaya, ikut bersama Bang Udin. Ah, Kekayaan itu tidak ada artinya. Tidak ada kekayaan yang 10 juta bisa satu koper. Ah, semakin banyak kau. itu iblis. Kalian bersekutu dengan iblis. Itu harus dihentikan. Ya, kalian bersekutu dengan iblis. Bang Udin, bagaimana setelah berubah wujud menjadi manusia, sedangkan engkau di saat engkau menjadi binatang ataupun hewan, apa kau tidak merasakan sakitnya, perihnya? Bagiku saat ini, aku tidak merasakan perih, Mak Datuk. Yang penting, aku bisa kaya, hidup enak. Itu yang kupikirkan sekarang. Ah? Bang Udin, kau ini memang luar biasa. Memang kau ini harus kutikam. Pengajar kau, ah? Baru kau merasa. Pengajar kau. Oh, kau menikam aku secara licik. Ini mau kau? Hah, ku diam kau selama ini ya? Kau kira aku takut? Bang Udin, sudah jadi biawak, masih saja seperti ini. Sudah kau bilang. Gede lo tak mau dia. Mau jadi biawak, mau codot, Bang Udin masih ranking teratas sekarang. Itulah yang dibangga-banggakannya, sahabat-sahabat semua ya. Itulah yang dibanggakannya. Dia menjadi ranking teratas katanya. Apa maksudnya? Ya karena Ranking dari kepenjahatan. Ki Codot sekarang, tidak ada yang bisa mengalahkan. Kau saja sudah berapa kali terdangkang. Kenapa kau sendirian? Mana Matombo? Mana Matombo? Kau juga bersaing rupanya dengan Ki Uyut Nutrogo. Aku tidak merasa bersaing sama Ki Uyut Nutrogo. Kau rendahkan sebagai gurumu. Itu sudah tidak anggap sebagai saingan, Mak Datuk. Kau menganggap kau ranking di atas. Bagaimana dengan Ki Uyut Nutrogo? Kalau kau di atas. Dia sudah tua, Mak Datuk. Untuk apa lagi ikut dengan Bang Udin? Masya Allah. Ilmu sudah Kalau aku ada punya. Uyut di sini, kalau ada gurumu di sini, pasti dia akan tersinggung. Aku yang akan pergi Dengan kalau kata-kata Uyut datang ke sini. Mengatakan kau ada ranking yang di atas. Kau tidak pernah sekali berpikir kalau itu adalah sosok gurumu. Ucapanmu kau ranking di atas. Mak Datuk, Kurang ajar kau. dulu sebagai guru. Kalau saat ini Uyut Nutrogo sebagai murid Bang Udin anggap. Jadi gurumu kau anggap muridmu. Murid. Karena dia sudah tua. Kemampuannya sekarang sudah agak lemah. Masya Allah. Inilah murid murtad. Kenapa kau tidak kau bunuh saja gurumu itu? Aku masih punya hati, Mak Datuk. Dia walaupun bagaimanapun dia itu manusia. Tidak seperti kalian. Daripada kau rendahkan dan kau lecehkan. Itu lebih
lebih lagi dari seorang murid durjana. Sudah aku bilang Mak Datuk, kalau orang tua itu rajin-rajin saja ibadah, jangan sebentar ada duit mau menikah, bentar mau menikah. Kesal Bang Udin. Itu Torogo itu. Sebenarnya kau ini kata-katamu baik sekali, Bang Udin. Tapi kenapa kau bersama Uyut dalam kejahatan? Menimbun suatu kekayaan dengan cara yang tidak benar. Sudah aku bilang, Mak Datuk. Sekarang hidup aku tidak ada orang yang memperhatikan. Tahu kau? Seandainya ada yang memperhatikan, mungkin aku ada rem untuk jalan kejahatan. Tapi ini tidak sama sekali. Jadi untuk apa? Lebih baik Bang Udin seperti ini. Tidak ada yang memperhatikanmu. Janji kau hanya gombal semua janji kau tuh. Subhanallah, Bang Udin. Seharusnya kalau pikirlah matang-matang, Bang Udin. Karena kita hidup hanya sementara, Bang Udin. Mau ceramah lagi kau kesini? Nikmatilah hidup ini, Bang Udin. Karena dengan menikmati hidup dengan ibadah, maka sudah pasti kita akan membawanya mati nanti dengan amal ibadah kita. Iya. Ya, itu yang Kalau mati di sana nanti enak, masih mending Mak Datuk. Kalau dunia sudah susah, di sana susah. justru itu, Bang Udin. Kita pikirkan dulu yang di sana, jangan pikirkan yang di sini. Ayolah kita berlomba. Makanya kau kebalik, otak kau dengan Bang Udin kebalik. Kalau Bang Udin senang kalau dulu dunia, akhirat nanti. Masya Allah, kau yang kebalik, Bang Udin. Karena sejatinya kita hidup, tidak ada orang di dunia ini yang tidak mati. Itu. Karena kehidupan kekal adalah kematian, Bang Udin. Ingat kan itu? Makanya kematian jangan selalu diingat Mak Datuk. Masya Allah. Jangan diingat. Kalau memang saatnya datang, ya datang. Sudah. Semakin kau tidak mengingat kematian, maka semakin merajalailah dosa-dosamu di dunia. Karena kau tidak akan pernah untuk dapat rem dalam melaksanakan kejahatan. Tapi kalau kau mengingat kematian, maka niscaya sewaktu dan sewaktu engkau ingat akan kematian, maka kau tidak akan pernah untuk berbuat yang kezoliman dan kebatilan. Lebih baik Mak Datuk. Kata-kata kau itu kau berikan di tempat-tempat orang-orang yang ramai, di tempat surau, di tempat ibu-ibu pengajian. Bang Udin, Bukan dengan Bang Udin. ini tugas mandatuk dalam berjihad dalam kebenaran. Jadi apapun itu, mandatuk harus tetap berjuang. Enak hidup kau sekarang jadi spiritual seperti ini. Senang tidak senang, yang jelas mandatuk harus tetap bersekekeh di dalam diri. Ini mau kau. Ini mau kau. Mau ribut kau dengan aku. Bang Udin, kau jangan kau. berbuat kasar. Ingat, bagaimanapun juga, kita jangan saling memancing emosi. Karena tujuan mandatuk kemari ingin melihat, kalau tadinya kau wujudmu tidak berubah, maka mandatuk akan merubah wujudmu menjadi manusia lagi. Itulah salahnya kau. Kenapa sewaktu aku jadi biawak tidak kau bunuh? Hei, dengar. Pantang bagi mandatuk untuk membunuh. Ya salah kau. Berarti kau mengizinkan aku untuk hidup. Wujudmu kemarin adalah biawak. Jadi tugas mandatuk ingin memulihkan. Tapi kesaktian apa yang kau dapatkan sehingga kau bisa pulih. Ini mau kau. Ini mau kau. Kurang ajar kau. Biasa kau ini, Bang Udin. Kurang ajar kau ini. Mau kau tak ada remnya kau sini. Bang Udin. Kau bukan kesini bukan mengaku kesalahan kau. Ingat, Bang Udin. Ingat. Aku ini menasihatimu bukan untuk berkelahi. Tapi kau datang ke sini untuk ceramah, Mak Datuk. Aku tidak ceramah. Kau seharusnya datang ke sini minta maaf dengan aku. Jadi apa perlumu sekarang? Apa mau? Mau kau pergi dari sini. Jangan ganggu aku. Kalau itu tidak mungkin, Bang Udin. Aku akan menghentikan kamu di sini. Berarti kau kalau tidak mau pergi, terpaksa aku usir dari sini kau. Dengarkan aku dulu. Dengarkan aku dulu. Aku ingin kau pergi dari Kicodot. Itu saja. Tidak mungkin, Mak Datuk. Karena Tidak mungkin. Kicodot ini sudah merajalela. Di mana waktu dia tempat. Kemarin, kalau dia tidak mengeluarkan ilmu menghilangnya, mungkin dia sudah mati di sini. Mudah kau ngomong. Iya. Mudah kau bicara. Mati. Mati. Iya. Mati. Justru kau harus mikir, Mak Datuk. Bentar lagi kau yang akan mati di sini. Masya Allah. Tanpa Cicodot. Bang Udin yang akan menanam kau di sini. Tahu kau? Begitu.
Kalau Madatuk kematian, memang sudah Madatuk cari Bang Udin. Karena Madatuk berjihad dalam kebenaran. Iya. Itu. Itu bodohnya kau tuh. Madatuk tidak akan pernah takut Itu bodohnya kau itu. kematian. Hah? Hidup sudah susah, kematian kau cari. Oh, kau mau main? Mau main dengan aku kau? Kenapa? Kita tidak ada luasan di sini Madatuk. Hah? Apa mau? Karena tidak ada orang Jen. yang memegang itu. Hah? Oh, jadi kita harus main di sini. Boleh kalau kau ingin. Mau di sini maksud kau? Melihat satu dua kuda-kudamu. Memang sudah pintar kau. Ini, Madatuk, sebentar lagi. Hah? Kitab Basor yang kau punya akan melumatkan kau di sini. Kau bertarung kepada orang yang memiliki kitab Basor. Dia di mana kau tidak pernah takut. Aku tahu kelemahan dari kitab Basor. Kitab Basor memiliki adalah kitab Basor harus kalah dengan bebek angsa. Mati kau hari ini Madatuk. Bagaimana? Kau belum tahu kitab Basor itu kalah dengan bebek. Ini mau kau. Aduh, Pak. Kurang ajar kau. Hah? Bagaimana? Hah? Main-main kau di sini. Aku tahu kitab Basor yang kau miliki, yang kau pelajari. Tapi kau tidak tahu bahwa kitab Basor ada berade dengan soal. Berarti kita harus tarung di sini. Baik. Kita lihat Madatuk. Siapa yang ngap di sini nanti? Baik. Hah? Kalau Kita memang lihat. itu tujuannya. Kita tempur habis-habisan sore. Baik, Hah? baik. Aku Siapa yang mati kita tanam di sini. baik. Hah? Aku akan layani dirimu. Kalau memang Tapi setidaknya, walaupun kau tidak mati, setidaknya kau ngap hari ini. Jangan aku. begitu. Ini mau kau. Ini mau kau. Kau sekarang Madatuk. Akan ku bikin ngap sore ini kau. Baik, kita akan kulayani dirimu. Kita lihat. Ayo. Oh, Gimana? itu jurus kau itu. Bukan jurus untuk berkelahi Madatuk. Jurus apa itu? Itu jurus sinden. Jurus orang jaipongan. Ya. Tahu kau? Itu namanya kesatria. Kita bertarung tanpa pusaka. Baik. Itu yang Bang Udin suka itu. Jangan sebentar pusaka keluar. Ini baru permulaan Madatuk ini. Ini baru awal. Hah? Ya, Jangan kau merasa menang. aku tahu ini baru awal. Karena aku datang. Mungkin kalau kisaran waktu ini paling pasti baru 15 menit. Tapi aku merasa bangga dengan kekuatanmu. Ya. Satu hari satu malam Madatuk akan kulayani pertarungan ini. Tahu kau? Oh, jangan hanya asal bicara. Karena kalau orang terlalu banyak omong, belum dipastikan bahwa orang ini akan menang. Dia hanya mengasah kesombongannya dia sendiri. Madatuk, Apa? kau lihat sendiri. Semakin panjang waktu yang kita mainkan, aku semakin ranking di atas. Tahu kau? Oh, begitu. Kau bangga dengan ranking-ranking. Kau bangga dengan ranking-ranking. Kenapa tidak bangga? Tapi sementara gurumu sendiri kau abaikan. Kau hanya mementingkan kepentingan pribadi, tapi tidak mementingkan kepentingan dari gurumu Keyudotrogo. Bagaimana nasib dia apabila kau selalu di atas, sementara dia sebagai guru, kau sebagai murid? Seorang guru, Seharusnya kau berpikir. sosok Keyudotrogo cukup mudah untuk membujuknya Madatuk. Kasih tembakau, Dan ingat, kasih kopi secangkir, sudah. dan ku ingatkan juga kepada dirimu bahwa di sini ada kameramen dari Rimba. Dia akan Oh, mengetahui siapa terjang. Ingat. kau bawa kameramen kau? Ya. Dia akan tahu siapa terjangmu.
dan kau selamanya akan dikecam. Justru kau yang sekarang terkuak bahwa sombongan itu ada pada diri kau. Hah? Apa-apa kau mau bawa kameramen? Hei, Seorang kesatria itu berkelahi tanpa seorang pun yang tahu. Tahu kau? dengarkan aku. Aku bukan berarti aku menyombongkan diri dalam hal itu. Aku pengecut pada dirimu. Tidak. Tidak sama sekali. Tapi setidaknya harus dunia tahu bahwa kau ini orang yang tidak benar. Dajjal di dunia ini. Kaulah orangnya. Kau bisa Dajjal mendatangkan segalanya hanya untuk kepentingan pribadi. Datuk, kau bisa bilang bahwa aku sesosok Dajjal? Iya. Apa kau pernah bertemu dengan Dajjal? Hah? Mau tahu Dajjal di mana? Hah? Mau tahu? Oh, oh. Aku tahu. Iya. Kalau kau sudah seperti itu, aku tahu, Mak Datuk. Hah? Aku tahu. Kenapa? Ngap. Sudahlah Bang Udin, Bang Udin. Mana kehebatanmu Bang Udin? Keluarkan semua kehebatan. Aku masih kasihan dengan kau, Mak Datuk. Bukan aku nggak mau mengalahkan kau. Aku masih kasihan. Mulutmu memang berbisa Bang Udin. Sungguh berbisa mulutmu. Berbisa mulutmu. Wah! Kau memang sungguh berbisa mulutmu. Ha? Ayo, bangun! Tunjukkan kehebatanmu. Ayo. Wah! Oh, jadi kau mau main-main dengan aku, Mak Datuk, ya? Ini mau kau. Ini mau kau. Ini mau. Kurang ajar kau. Kurang ajar kau. Masih lagi kau. Hah? Kau tanya kau ingin duduk baik-baik. Hah? Ya, ini Tapi setelah aku duduk kau serang ini aku. satu peringatan bagi dirimu. Karena mulutmu itu tidak benar. Mentang-mentang kau ranking di atas. 1000 cara kau lakukan. Sudah aku bilang, Mak Datuk. Hah? Sudah aku bilang. Aku tidak sombong orangnya. Tapi kau pancing kesombonganku. Baik. Kalau kau memang kesatria, ayo. Kita bertempur di Mau tempat. kemana kau? Kita bertempur di tempat yang luas. Aku ingin tahu di mana letak hebatmu. Tapi awas kalau kau jatuh di sini kena tunggul. Aku tidak mau lagi. Aku juga ingin melihat apakah kemampuanmu saat ini memang sudah cukup tangguh. Sejak kau berguru dengan si Codot. Sudah aku bilang, Mak Datuk. Hah? Lihat. Apa? Cukup tangan satu aku mencabut pohon kopi ini. Hah? Kalau orang biasa tidak akan mungkin, Mak Datuk. Hah? Tidak akan mungkin bisa. Apa maksudmu? Di pohon kopi inilah. Sore ini kau akan mati. Hah? Lihat kau. Jadi. Oh. Kalau kau berani, aku tanpa pusaka. Maka jangan kau bawa-bawa sesuatu untuk menjatuhkan. Ingat. Kalau masih ada waktu, mungkin kau akan bunuh di sini. Aku masih menikmati tembakau ini, Mak Datuk. Baik, Hah? silakan. Nikmatilah tembakaumu itu. Mungkin ini terakhir buat. Justru kau harus berpikir. Harus berpikir panjang hidup kau. Hah? Nikmatilah. Mungkin ini terakhir kali kau menikmati tembakaumu. Kita akan lanjutkan pertarungan. Sudah siap kau? Baik, kalau memang kau Sudah siap? apa yang kau inginkan? Kau jangan mundur-mundur. Nanti tertusuk tunggul. Bang Udin, Tunggul kau. kelas si Codot saja. Sekarang sudah kabur, tak tahu di mana rimanya. Walaupun dia 99 rupa, tapi aku tidak akan pernah takut. Ya. Ini mau kau. Ini mau. Oh. Jadi kau ingin bertarung dengan aku kau? Ini
kau. Datang lagi tua bangka. Tua bangka datang lagi nih. Itu apa dia? Ini tua bangka tidak benar. Hei, dari mana saja kau? Tidak perlu saja mana tuh. Kau Den, tidak setia dengan kanjeng kita, Codot. Dia sedang lagi butuh ramuan. Ramuan Ini apa? Uyut. Bagaimana? Kau merasakannya? Kau menjadi gila ini karena Ada ini kekuatan yang memasuki, Dengar. yang telah memasuki jangan jari. seorang pas. Ini ramuan dari Codot. Dengar yuk. Hah? Hai. Maju kau. Hei, benar tuh. Ini daun kopi. Benar. Buat ramuan Codot. Cekek lehermu. Baru tahu rasaku. Oh, tahan dulu. Tahan Dia dulu, takut gurumu takut pada diriku. Ini yang kau bangga-banggakan. Makanya- tidak ada yang takut. Ya. Sudah aku bilang Ini yang kau pada bangga-banggakan. aku tidak membangga kayak itu kau. Ayo, keluarkan semua kemampuanmu. Bagaimana energi yang kuberikan? Ramuan. Oh, iya, Dot. Mungkin kau sudah merasakan energi yang kuberikan. Tidak mungkin kau tidak merasakannya. Nah, itu kamu juga sudah merasakannya tadi. Energi yang aku berikan. Hah? Kau jangan bangga mak Datuk. Apa? Kau jangan bangga. Ini mau kau. Ini mau kau. Ini mau kau ya. Ini mau kau. Ayo. Ayo kau. Baik kalau begitu. Ayo kau. Ini mau kau. Ini mau kau. Ayo. Ayo. Ya. Kau sudah merasakannya. Bagaimana? Aku tidak takut mak Datuk. Kemudian, Aku tidak takut. Baiklah. kenapa dia menjadi gila seperti ini? Ya? Makanya, Apa karena dia sedang hiunya sudah agak turun? wajar. Sekarang dia sudah nggak ada apa-apa lagi nih. Energi kekuatan. Kontrakannya saja sudah mau diusir untuk kontrakannya. Energi kekuatan. Kenapa? Dia sudah 3 bulan tidak bayar kontrakan. Baiklah, aku akan kerahkan energi kekuatanku. Maju kalian. Kalau kalian memang mampu untuk melawan energi kekuatanku. Mana tuh? Hajar yuk. Kau jangan sama tuh. Ayo. Ayo, siapa yang berani? Ayo, Oh. tunjukkan. Mana kekuatan? Kau main ini. Ayo. Tunjukkan. Ini energi kekuatanku. Ayo. Oh, kau bang. Ayo tunjukkan. Kalau lehermu yang kecekek, maka kau akan tahu rasa. Ha? Hup. Ayo. Ayo. Sini. Kepung yuk. Ayo. Mana? Seperti ini. Apa kalau tidak duit? Ya. Hasil. Sekarang, Ayo. Mana? Uyut. Sudah 3 bulan tidak bayar kontrakan. Dia sudah diusir kau. Bentar lagi Ayo. kau diusir. Kecodot. Oh. Kau mainkan ilmu panas hari ini. Kau mengetahuinya rupanya ilmu panas. Iya. Ayo. Aku sudah bisa merasakannya. Ayo. Sudah merasakannya. Walaupun hanya sedikit. Ayo. Cepat. Kamu main-main dengan Ayo. aku. Keluarkan ilmu. Uyut, mudah saja. Sekarang Uyut punya ilmu dari Kecodot. Apakah harus ditambah lagi energi panasku? Biar Kasih. biar Uyut ini tahu, ha? Iya, dia wajar. biar gurumu tahu. Iya wajar. Biar guruku tahu. Inilah aku ingin Sekarang- tahu kekuatan gurumu. Uyut. Tunggu sini, Bung. Kau minta dibangga-banggakan. Sini kau. Kau minta Ayo. dibangga-banggakan. Ayo kau. sini. Ini seorang Gurumu guru. yang pengecut. Ini mau dibanggakan Bang Udin, seorang guru seperti ini. Hah? Ayo. Sini. Sini lawan aku. Mana? Ayo, mana? Kenapa Kau kalian tunjukkan menjauh Yud. semua? Hah? Hei. Biar aku bisa bangga bahwa kau punya kekuatan. Jangan kau seperti ini. Rupanya dia sudah Kenapa kau seperti ini? merasakan. Ha? Kenapa kau seperti ini?
Nah, kalian baru tahu rasa? Jangan banyak ngoceh. Codot. Kenapa kau pergi? Dia lari terkucil-kacil. Kenapa ya? Gila kau. Gila kau. Kekuatan Uyut bersama Udin Botak. Awas kau. Baik, baik. Mereka sudah pergi. Mungkin suatu energi kekuatan yang kusalurkan lewat tanganku membuat Ki Uyut Nugroho dan Udin Botak ini terkencing-kencing berlari. Inilah satu kekuatan. Kekuatan dari kawah dari Gunung Rajabasa. Ya, karena energi sesungguhnya yang aku kerahkan kusalurkan ke jariku agar Ki Uyut Nugroho ini bersama Udin Botak ini menjadi kapok ya, tidak mau lagi untuk melawan Madatu. Ternyata berhasil juga ilmuku ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mentertawakan mereka tidak membuat ulah-ulah lagi. Tapi bagaimana dengan Ki Jodot? Karena Ki Jodot ini memiliki 99 rupa. Dia bisa berubah jadi siapa saja. Dan ini harus kita bagaimana caranya untuk melawan dari Ki Jodot. Mohon doa dari sahabat-sahabat semua dalam bagaimana Madatu untuk melawan sosok dari Ki Jodot ya. Karena Ki Jodot ini sungguh kekuatannya sungguh luar biasa dan tidak bisa dianggap remeh. Tapi ini harus kita lakukan karena bagaimanapun juga Ki Jodot adalah musuh bebuyutan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mungkin tidak banyak yang Madatu ucapkan lagi selain dari doa kalian semua. Ikuti terus perjalanan Madatu dalam membahasnya suatu kejoliman. Tanpa kalian Madatu tidak ada apa-apanya. Mungkin besok kita akan sambung kembali. Tidak banyak yang Madatu cakap kembali ya. Madatu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.